Genesis Youth. Biasanya kebiasaan ngomongnya Genesis YAG, sekarang Genesis Youth. Oke teman-teman, shalom semuanya. Ada sukacita, men. Yang bersukacita boleh kasih tos kanan kirinya dulu dong. Ya. Biar saya nggak terlalu deg-degan gitu loh guys. Oke, biasanya mungkin saya berdiri di sini, ini ya, nyanyi ya teman-teman ya, WL, tapi oleh karena anugerah Tuhan lah saya bilangnya, oleh karena anugerah Tuhan, hari ini saya boleh memberitakan sharing firman bagi teman-teman Genesis di tempat ini, walaupun sebenarnya saya sampai detik ini pun saya sebenarnya belum mengiyakan ke Yuda sih sebenarnya ya. Tiba-tiba nama saya langsung muncul aja di warta, dan tiba-tiba muncul aja di layar. Gitu, ya oke lah ini teman-teman. Hari ini kita akan belajar bersama-sama tentang ya the uncomfortable compassion. Oke, teman-teman, kemarin dalam minggu ini, hari Kamis kemarin, teman-teman siapa yang ke gereja? Ada yang ke gereja nggak? Ini ada beberapa yang ke gereja ya. Hampir semua ke gereja. Teman-teman ke gereja kemarin ngapain sih? Kok hari Kamis ke gereja? Apakah Eng? Kenaikan? Iya, kenaikan siapa? Kenaikan kelas. Ambil rapot berarti. Oh, kenaikan Tuhan Yesus, ya. Kita merayakan kenaikan Tuhan Yesus. Dan di sana kita selalu, saya datang kedua-duanya teman-teman. Baik di Babatan, karena pagi saya pelayanan di sini. Lalu sore saya juga bersama Yuda ke Grand City. Dan dua-duanya, berarti ada 4 kali khotbah yang saya dengarkan. 4-4-nya itu sama-sama tentunya bicara tentang kenaikan Tuhan Yesus. Dan terakhirnya selalu dibilang bahwa kita itu diutus untuk menjadi saksinya. Dan hari ini kita akan nggak jauh-jauh bahasnya dari sana. Kita akan bahasnya ya ibarat kayak kelanjutannya gitulah teman-teman. Tapi bukan kelanjutan juga karena ini topik yang berbeda. Kita akan membahas tentang the uncomfortable compassion atau belas kasihan yang membuat nggak nyaman, tidak nyaman. Oke, waduh pegangannya gini sekarang. Gak biasa banget. Nah, oke. Kita sama-sama mau baca teman-teman. Kelihatan lah ya dari Yunus 1 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Karena ayatnya sedikit, maka kita akan baca bersama-sama ya teman-teman. Oke. Dengan suara yang lantang bersama-sama kita baca Yunus 1 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Demikian firman Tuhan. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus bin Amitai. Demikian. Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu. Berserulah terhadap mereka, karena kejahatannya telah sampai kepadaku. Tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Ia pergi ke Yafo dan mendapat di sana sebuah kapal yang akan berangkat ke Tarsis. Ia membayar biaya perjalanannya, lalu naik kapal itu untuk berlayar bersama-sama dengan mereka ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Oke teman-teman, sebelum kita meneliti lebih lanjut tentang ayat ini, saya mau ajak kita semua untuk bersama kita flashback dulu singkat. Flashback tentang Starcamp nih, sekalian kita mau promosi sedikit. Kita kalau nggak salah Starcamp juga sudah dibuka ya pendaftarannya. Nah teman-teman, siapa yang sudah pernah ikut Starcamp? Oh, hampir semua juga sudah pernah ikut Starcamp ya ternyata ya. Hanya sebagian saja yang belum pernah ikut. Nah, ketika Starcamp, ini juga kita mau promosi ya buat teman-teman yang belum tahu tentang Starcamp. Jadi Starcamp itu adalah retreat teman-teman, retreat yang diadakan oleh komunitas kita, komunitas remaja dan pemuda kita. Nanti akan gabungan dari Genesis Youth dan juga Genesis YAG. Nanti akan diadakan selama 3 hari 2 malam. Nah nanti di sana kita akan bersama-sama untuk memuji menyembah Tuhan. Kita lalu juga sama-sama akan belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Dan banyak hal yang lainnya. Ada hal-hal yang contoh yang seru-seruan misalnya seperti kalau tahun lalu sebelumnya ada talent show gitu ya. Tapi nggak tahu kalau tahun ini gimana ya. Dan lalu juga biasanya ada apa lagi teman-teman? Apa lagi biasanya Starcamp? Oh games, ya ada games, ada outbound. Dan biasanya pada saat outbound ini kita selalu tahu ya bahwa tujuannya kita mengadakan games, tujuannya kita mengadakan outbound ini, tujuannya adalah untuk kekeluargaan. Untuk membuat kita itu semakin kenal satu sama yang lainnya. Untuk membuat kita semakin akrab. Ya, gitu ya teman-teman. Jadi yang dari sebelumnya nggak kenal, akhirnya jadi kenal. Kenal baik, boleh kenal akrab. Tapi pada kenyataannya,
yang kita bilang sebagai kekeluargaan itu, games ini dibuat untuk sebagai kekeluargaan, tapi kenyataannya daya saingnya kuat nggak sih teman-teman? Daya saingnya kuat nggak? Kuat banget. Waduh, biasanya saya kan jaga pos ya, beberapa tahun terakhir ini saya jaga pos, itu selalu ada aja pokoknya yang protes, ada aja yang bilang, lu kok kayak gini, kok kayak gitu, lu ini kok curang, gitu, lu kakak kok kayak gini, kok gitu. Nah, selalu kayak gitu. Bener gak teman-teman? Bener atau bener ini? Biasanya yang diem ini malah pelakunya biasanya ya. Iya, kita sering kali kita merasa nggak puas, kita sering kali merasa jengkel kalau kelompok kita itu kalah. Kita sering kali protes, curang, pembagian timnya bahkan nggak adil gitu. Biasanya kita mungkin awalnya kita menyalahkan tim lain dulu. Waduh, tim ini curang, tim ini tadi motong jalan. Nah, tapi kadang juga parahnya ada yang menyalahkan anggota timnya sendiri bahkan. Di dalam satu timnya sendiri pun disalahkan. Gitu, dibilang katanya gara-gara DE ini loh, makanya aku kalah. Ya, gara-gara doi kan kita jadi kalah. Seharusnya aku yang menang. Kenapa? Kita kok bisa berkata seperti itu? Karena kita merasa bahwa kita sudah memberikan yang terbaik. Kita merasa bahwa kita sudah kasih yang maksimal. Kita sudah mati-matian. Kita sudah sekuat tenaga untuk supaya kita itu bisa menang. Tapi ternyata kok bisa kalah. Gitu. Teman-teman, tanpa sadar sebenarnya kita tuh sering kali menganggap bahwa diri kita itu atau kelompok kita tuh merasa bahwa diri kita itu lebih superior. Kita merasa bahwa kita itu lebih hebat. Kita merasa bahwa diri kita itu lebih berarti daripada orang lainnya, daripada kelompok lainnya. Dan ini juga terjadi loh teman-teman ke saya sendiri. Dulu waktu saya pun juga waktu di Starcamp bukan jaga pos, saya juga jadi peserta, saya pun juga sama. Saya juga selalu merasa seperti itu. Kalau kalah itu pokoknya harus ada yang disalahkan. Siapa jadi kambing hitamnya, pokoknya harus ada. Gitu. Nah, itulah hati kita teman-teman. Dan itu sering kali kita balut dengan kata-kata, oh kita harus punya jiwa kompetitif. Itu yang sering kali kita sampaikan. Dan seakan-akan itu positif, kalau kita punya jiwa kompetitif itu seakan-akan positif. Gitu. Tetapi sebenarnya kalau kita cek lagi di dalam hati kita, sebenarnya apa yang ada di dalam hati kita kok kita bisa mengatakan seperti itu? Apa yang mendasari kita untuk kita bisa marah sama orang lain kalau kelompok kita kalah? Kita perlu cek di dalam hati setiap kita teman-teman. Dan lebih parahnya lagi guys, hal ini bukan hanya terjadi di soal konteks Starcamp tadi, di games tadi, tapi hal ini juga sering kali terjadi dalam konteks kerohanian kita guys, kerohanian kita. Seringkali kita itu merasa kita itu superior rohani. Kita tuh seringkali kita itu merasa bahwa kita itu lebih dari teman-teman kita yang lain. Kita merasa kita lebih taat, kita merasa kita lebih suci, kita merasa kita lebih layak untuk melayani. Kita merasa kita lebih baik, kita merasa apa? Kita merasa kita lebih rajin berdoa, kita lebih rajin membaca Alkitab. Mungkin kita sekarang di sini juga ada harus mencatat. Kita lebih rajin mencatat. Itu semua apakah buruk? Enggak, itu semua baik teman-teman. Itu semua baik. Tetapi kita harus cek dulu motivasinya itu apa. Seringkali kita melakukan semuanya itu karena kita merasa bahwa kita ingin dipandang baik oleh orang lain. Kita melakukan itu karena kita ingin mendapatkan timbal balik teman-teman. Ya, makanya di situ ditulis kecil ya, tanpa sadar kompetisi kehidupan memupuk rasa superioritas. Ya, teman-teman di sini ya. Ini aku rajin pelayanan, taat baca Alkitab yang di atasnya yang kelihatan. Tapi di dalamnya ternyata kita merasa bahwa kita lebih suci, kita merasa lebih pantas dan kita harusnya dapat imbalan, kita berhak untuk mendapatkan sesuatu dari sesuatu yang sudah kita lakukan yang kita anggap baik. Dan teman-teman, dari hal ini semua kita akan belajar lebih lanjut seperti yang tadi kita sudah bahas di awal mengenai Yunus. Melalui tokoh besar yang akan kita bicarakan hari ini tentang Yunus. Ternyata Yunus pun juga pernah terjebak di dalam perasaan yang sama. Oke. Untuk itu kita akan melihat dulu siapakah Yunus ini. Oke. Mungkin kita teman-teman di sini rata-rata juga sudah pernah ikut sekolah minggu dan teman-teman sudah pasti familiar lah dengan si Yunus ini. Ya teman-teman. Dan Yunus ini mungkin ya seringkali kita juga bahkan bukan hanya dikhotbahkan tapi juga ada lagunya juga ya teman-teman ya. Jadi seringkali ini
Jadi apa ya, sudah terekam banget lah ya tentang Yunus ini di dalam kehidupan kita. Jadi Yunus ini saya mau review singkat lagi tentang Yunus, bahwa Yunus ini adalah seorang Ibrani dari bangsa Israel, wow, bangsa pilihan Allah gitu. Dan dia ini adalah nabi di kerajaan Israel. Dan dia, karena dia nabi ini, maka dia ini melayani Tuhan, dia mempunyai akses langsung ke YHWH, ke Yahweh. Dan dia ini yang menerima pesan Tuhan. Wah, keren gak itu orang menerima pesan Tuhan? Dia menerima pesan ini langsung dari Allah, bukan dari perantara-perantara lain. Dia justru yang menjadi perantaranya. Dia menerima pesan dari Tuhan, sekaligus dia yang juga menyampaikan pesan Allah itu. Kurang istimewa apa lagi seorang Yunus ini? Dia dipakai luar biasa sama Tuhan. Tetapi teman-teman, bersama di sini kita akan melihat karena keistimewaan itu, karena kewowaan itu, ternyata nanti Yunus itu berani menolak perintah Allah untuk ke Niniwe yang ditetapkan oleh Allah. Bersama-sama kita akan melihat untuk yang pertama ini bagian yang pertama, warning to Nineveh, wah, atau peringatan untuk Niniwe. Oke, kita akan mengenal terlebih dahulu Niniwe ini seperti apa, kenapa kok Allah ini menyuruh Yunus ke Niniwe, dan kenapa Yunus itu, kan kita semua tahu ya bahwa Yunus itu menolak, dia itu membangkang lah istilahnya, dia pergi dari panggilan Tuhan. Kenapa semua itu bisa terjadi? Kita sama-sama akan simak ini ya. Niniwe ini adalah ibu kota dari kerajaan Asyur. Ya. Dan Niniwe ini adalah tempat yang super power. Bangsa Asyur ini adalah bangsa yang super power, guys. Karena selain itu dia juga menjadi kota yang terbesar. Bahkan kalau di Alkitab itu dikatakan seringkali Niniwe ini adalah dibilang sebagai kota terbesar. Seringkali seperti dikatakan di Alkitab. Dan kalau misal ngomong soal luasannya, kita tahu ya kalau Surabaya Timur sampai Surabaya Barat itu kita kalau perjalanan aja udah berapa, 1 jaman kurang lebih ya. Tapi Niniwe itu dikatakan hampir 2 kalinya, catatannya mengatakan bahwa hampir 2 kalinya kota Surabaya. Sebesar itu Niniwe itu. Bayangin ya teman-teman ya, sudah sebesar itu, maka dia akan merasa bahwa, wah, tempatku ini, kerajaanku ini yang paling wow, yang paling megah, yang paling super power, gitu teman-teman. Tapi di sini juga dikatakan bahwa Niniwe itu terkenal kekejamannya. Nah, kita akan bahas sedikit tentang kekejaman Niniwe. Emang apa aja sih ini kekejamannya Niniwe kok sampai dikategorikan sebagai terkenal kejam ini? Ini sebagai, aku ceritakan beberapa aja teman-teman ya, tentang kekejaman dan kejahatannya bangsa Niniwe ini. Jadi Niniwe ini, mereka kalau semisal ada, ada musuhnya dia tawan, lalu tawanannya ini, dia ini nggak langsung dibunuh guys. Tapi apa yang dilakukan? Mereka melakukan memutilasi dulu, dipotong dulu kakinya, dipotong, lalu tangannya dipotong, lalu apa lagi? Matanya dicongkel keluar, lalu selain itu apa lagi? Lidahnya itu ditarik sampai putus. Bayangkan sekejam itu, tapi itu nggak dibiarkan mati loh guys. Jadi itu nggak langsung dibunuh dulu, nggak, tapi disiksa. Jadi bayangkan orang dalam keadaan seperti itu udah nggak punya tangan, udah nggak punya kaki, nggak punya mata, nggak bisa lihat, udah nggak ada lidah juga, dibiarkan begitu saja sampai akhirnya mati. Selain itu apa lagi? Mereka juga seringkali melakukan ini, menguliti tawanannya itu hidup-hidup. Ingat ya guys, hidup-hidup, bukan dalam keadaan mati nih, dalam keadaan hidup-hidup. Kita aja kalau misal siapa yang di sini pernah kuku di jarinya ini biasanya suka kulitnya agak ngelupas-ngelupas sedikit. Terus kalau ditarik biasanya rasanya aduh merinding-merinding gitu ya guys ya. Kayak sakit banget gitu ya, perih banget ya. Ini bayangin ini dikuliti hidup-hidup sekujur tubuhnya. Lalu kulitnya itu setelah sudah dikuliti, kulitnya itu dipasang di tembok-tembok kotanya mereka. Bayangkan, itu menunjukkan bahwa mereka selain kejam, mereka juga bangga akan kekejamannya itu. Mereka menikmati akan kekejamannya itu. Satu lagi, terakhir. Mereka juga seringkali melakukan taruhan. Taruhannya apa? Taruhan kalau misal ada tawanannya mereka yang sedang hamil, ini mungkin agak mengerikan sedikit ya teman-teman.
kalau ada perempuan wanita yang sedang hamil, sudah hamil besar gitu, mereka biasa akan mengadakan taruhan. Mereka akan mengadakan taruhan tebak-tebakan. Kira-kira ini cowok atau cewek gitu. Setelah tebak-tebakan gitu mereka sudah pasang undinya mereka sudah pasang taruhannya. Lalu yang mereka lakukan, mereka nunggu sampai keluar? Oh tentu tidak, ini bukan Niniwe kalau seperti itu. Tapi yang mereka lakukan adalah mereka mereka merobek perutnya itu. Dirobek lalu untuk bisa dikeluarkan bayinya. Lalu mereka menunjukkan, oh ini ternyata yang keluar adalah cowok atau yang keluar adalah cewek. Nah setelah udah selesai nih ya, kan udah puas nih ya, udah tersakiti juga itu mamanya. Apa yang mereka lakukan? Bayinya pun ini yang barusan keluar itu, sama mereka dilempar-lemparkan ke tembok sampai mati. Begitu lah kejahatannya Niniwe, teman-teman. Dan ya kepada bangsa seperti itu, Yunus diperintahkan Allah untuk melayani di sana. Dan apa yang dilakukan Yunus, teman-teman? Oke, sebelumnya, sorry. Nah, di sini ini ada kutipan singkat dari kalau kita baca di Yunus 1 ayat 2. Di situ dikatakan, bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, berserulah terhadap mereka karena kejahatannya telah sampai kepadaku. Nah ini ada yang menarik teman-teman, kalau misal di Alkitab terjemahan bahasa Inggris, ini saya pakai yang NIV, di situ dikatakan yang warna kuning ya, because its wickedness has come up before me. Atau artinya adalah karena kejahatannya telah naik sampai ke hadapanku. Jadi ini benar-benar serius banget teman-teman. Ini Tuhan mengatakan bahwa kejahatan itu sudah ibarat itu dikatakan sampai udah di hadapannya Tuhan. Sudah sampai di hadapannya Allah gitu. Kita kan tahu ya bahwa gambaran Allah itu bertata di dalam kerajaan sorga di atas, tinggi itulah ya kita bayangannya kita seperti itu kan ya. Dan bayangannya itu kejahatan itu sudah naik sampai ke hadapan Allah. Bayangkan teman-teman. Dan bahasa yang serupa itu juga digunakan sebenarnya dalam kisahnya Sodom dan Gomora. Hal ini berbicara tentang kekudusan Tuhan dan keseriusannya Tuhan dalam memandang dosa. Oke? Itu sekilas tentang Niniwe. Kita masuk ke yang kedua, apa yang dilakukan oleh Yunus? Yang dilakukan oleh Yunus yaitu adalah running from God. Dia berlari, dia menjauhi akan panggilan Tuhan. Oke teman-teman, kita akan baca, saya aja yang bacakan. Di Yunus 1 ayat 3, tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Ia pergi ke Yafo dan mendapat di sana sebuah kapal yang akan berangkat ke Tarsis. Ia membayar biaya perjalanannya, lalu naik kapal itu untuk berlayar bersama-sama dengan mereka ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Di sini dikatakan ada bilang jauh dari hadapan Tuhan, ini dalam satu ayat ini dikatakan 2 kali teman-teman ya. Sama ya, jauh dari hadapan Tuhan, jauh dari hadapan Tuhan. Memang sejauh apa sih? Nah, di sini ada peta guys. Kita boleh sama-sama simak di depan ini. Ya, ini yang tadi bilangnya Yafo itu ya. Nah, Yunus itu diperintahkan untuk menuju ke Niniwe di sebelah sini. Tetapi malah Yunus itu berlari ke arah barat, ke arah Tarsis, yang jauhnya itu berkali-kali lipat daripada ke Niniwe itu. Yunus melarikan diri, dia memilih untuk pergi ke Tarsis. Mengapa Tarsis teman-teman? Karena Tarsis itu dikenal sebagai tempat yang antah berantah. Tarsis dikenal sebagai tempat yang belum pernah mendengar Yahweh, belum pernah mendengar tentang kemuliaan Tuhan, belum pernah melihat tentang kemuliaan Tuhan. Itu tercatat juga di dalam Yesaya 66 ayat 19. Dikatakan di sana itu salah satunya disebutnya Tarsis, disebutkan paling pertama. Dan di situ tadi dikatakan ya bahwa di ayat 3 ini bahwa ia membayar biaya perjalanannya, lalu naik ke kapal itu untuk berlayar bersama-sama dengan mereka ke Tarsis. Di sini ada kata-kata membayar. Membayar ini mengartikan bahwa Yunus ini memang mau komit, dia mau investasi akan pemberontakannya dia kepada Tuhan, akan pembangkangannya dia, akan pelariannya dia itu. Dia benar-benar memang niat gitu sampai dia itu harus mengeluarkan uang, dia membayarkan itu. Gitu teman-teman.
Dan dia beranggapan, kenapa kok dia sampai jauh ke Tarsis itu? Dia beranggapan bahwa kalau dia ke Tarsis, Tuhan gak akan nyamperi dia ke sana. Tuhan gak akan nyari dia sampai ke sana. Orang di Tarsis saja belum pernah mendengar tentang Tuhan, belum pernah melihat tentang kemuliaan Tuhan. Jadi dia pikir dia jauh aja, dia pergi ke Tarsis saja, menjauh gitu. Supaya pikirnya dia adalah Tuhan gak ke sana. Nah teman-teman, kita akan bersama-sama lihat di sini. Dan ini mungkin pikiran-pikiran yang keluar di benak kita, keluar di pikiran kita. Mengapa Yunus itu enggak mau menuju ke Niniwe, malah dia menuju ke Tarsis. Pikiran-pikiran yang pertama, yaitu adalah percuma. Percuma, dia merasa percuma. Kenapa merasa percuma? Karena Yunus ini orang Israel. Dan pada saat itu Israel itu kalah besarnya, kalah powernya sama bangsa Asyur, sama Niniwe ini kalah. Gitu. Terus dia orang Israel ini dia mau datang ke sana, dia tiba-tiba mau disuruh bersaksi di sana, dia mau ngomong di sana. Kira-kira didengar atau enggak? Secara pikiran kita akan berpikir bahwa itu gak masuk akal. Itu percuma banget gitu. Ngapain tiba-tiba Yunus harus ke sana, aku harus ke sana untuk memberitakan tentang Tuhan, penghakiman Tuhan supaya mereka bertobat. Ngapain? Percuma gak akan didengar. Atau mungkin pikiran yang kedua adalah karena merasa bahwa Niniwe ini sudah terlalu berdosa dan udah tidak terselamatkan lagi. Percuma mereka gak akan bertobat. Percuma, dan percuma. Itu pikiran yang pertama. Lalu pikiran yang kedua yang mungkin muncul juga, yaitu adalah takut. Ketakutan. Kira-kira pantas gak sih kalau takut sebenarnya teman-teman? Kalau misal teman-teman yang jadi Yunus kira-kira berpikiran takut gak kira-kira? Kalau teman-teman disuruh ke Niniwe gitu. Kalau saya pribadi sih takut juga ya teman-teman ya. Gitu. Merasa takut. Karena bisa jadi ketika dia sampai ke Niniwe bukan ditolak, oh mohon maaf ya nggak boleh khotbah di sini, nggak boleh bersaksi di sini. Mungkin nggak kayak gitu, tapi mungkin langsung ditarik, langsung apa yang dilakukan? Mungkin bisa langsung dipotong kakinya, bisa langsung dicongkil matanya, bisa langsung ditarik lidahnya sampai copot. Bisa jadi semua itu terjadi. Mungkin beranggapan bahwa tingkat keberhasilan 0 gitu ya teman-teman. Dan yang ketiga, pemikiran yang ketiga adalah tidak peduli atau apatis. Ini pikiran-pikiran yang sering kali muncul ya. Saat itu Israel sedang dalam masa sulit, menghadapi situasi yang lagi tidak mudah. Sehingga mungkin membuat Yunus jadi berpikir, ngapain harus ke sana? Orang masalah di tempatku sendiri aja, di Israel aja belum selesai. Orang masalah di Israel aja masih banyak. Ngapain kok aku harus diperintahkan ke sana Tuhan? Bukankah itu yang sering kali di pikiran kita teman-teman? Kita sering kali Tuhan menyuruh kita melakukan apa? Tuhan mungkin menyuruh kita memaafkan seseorang. Tuhan menyuruh kita untuk bersaksi kepada orang lain. Tapi kita berkata, percuma Tuhan. Percuma, ngapain? Aku gak mungkin didengar, aku masih kecil. Atau mungkin kita malah merasa, percuma, orang itu gak terselamatkan Tuhan. Udah terlalu berdosa, wis tinggal nunggu aja, wis tinggal nunggu penghakiman aja. Dan seringkali kita mungkin merasa takut, kita merasa diri kita kecil. Atau yang ketiga kita juga seringkali kita merasa apatis, kita merasa kita nggak peduli. Ngapain sih Tuhan, kok Tuhan nyuruh aku begini? Hidupku sendiri loh, belum beres Tuhan, masalahku sendiri masih belum selesai, masih banyak yang harus tak kerjakan Tuhan. Itu yang seringkali kita pikirkan. Tetapi teman-teman, ternyata ada alasan yang lebih parah lagi yang dilakukan oleh Yunus. Dan ini tercatat juga di dalam Alkitab, yaitu dia tidak rela. Sesungguhnya dia itu enggak rela teman-teman. Enggak rela apa teman-teman? Dia enggak rela kalau Asyur ini mendapat belas kasihan daripada Tuhan. Dia enggak rela kalau Asyur ini tiba-tiba diampuni oleh Tuhan, mendapatkan keselamatan dari Tuhan. Dia enggak rela guys. Tapi dia itu maunya, dia lebih relanya itu, Asyur ini ya dihukum aja. Udah wis langsung dihabiskan aja. Dihancurkan aja udah. Dia relanya seperti itu. Dia nggak rela kalau Asyur ini mendapat belas kasihan daripada Tuhan. Dia merasa bahwa ya Asyur ini seharusnya udah dihabiskan saja. Namun teman-teman, sekalipun ya seakan-akan kita itu berusaha dengan tadi pelariannya Yunus itu ya. Seakan-akan kita itu manusia ini seakan-akan kita berusaha untuk menggagalkan rencana Tuhan.
Walaupun kita tahu ya bahwa rencana Tuhan nggak bisa digagalkan. Kita merasa bahwa kita ingin menggagalkan rencana Tuhan karena nggak sesuai dengan keinginan kita. Tetapi Tuhan kita itu adalah Tuhan yang berdaulat, teman-teman. Hingga akhirnya ya kita tahu bahwa akhir dari cerita ini, Yunus itu akhirnya pergi ke Niniwe ya teman-teman ya. Dengan berbagai caranya Tuhan, ada badai, lalu juga Tuhan mendatangkan ada ikan besar. Yang membawa Yunus kembali, akhirnya Yunus berjalan kembali menuju ke Niniwe. Itu dilakukan oleh Tuhan supaya Yunus kembali lagi ke tracknya. Tapi teman-teman, Yunus itu nggak rela kalau sampai Niniwe itu diselamatkan oleh Tuhan. Sehingga nih, yang paling pertama di sini ya, dia ini males-malesan akhirnya. Dia khotbah, dia bersaksi di Niniwe, dia menyampaikan pesan Tuhan itu sangat-sangat singkat dan sangat-sangat nggak niat. Ya teman-teman ya. Dia cuma mengatakan seperti ini, 40 hari lagi maka Niniwe akan ditunggang balikan. Sudah, itu aja. Janggal gak teman-teman? Janggal banget sih ini. Dia ini nabi ya. Dia itu menerima pesan langsung dari Allah. Dia harusnya menyampaikan pesan Allah itu. Tapi dia cuma menyampaikannya seperti ini aja. 40 hari lagi maka Niniwe akan ditunggang balikan. Dia gak menyebutkan dosa-dosanya apa aja. Dia nggak menyebutkan tentang apa yang harus mereka lakukan supaya mereka bisa bertobat, supaya mereka bisa diterima kembali oleh Tuhan. Dan dia juga nggak menyebutkan tentang Allah di situ. Dia cuma berkata seperti itu, 40 hari lagi maka Niniwe akan ditunggang balikan. Tetapi guys, kerennya Tuhan kita, seluruh penduduk Niniwe, seluruh rakyat, bahkan sampai rajanya sekalipun, bahkan dikatakan juga bahkan ternaknya sekalipun, semuanya bertobat. Cuma gara-gara ngomong seperti ini, 40 hari lagi maka Niniwe akan tunggang balikan. Semuanya tapi bertobat, satu bangsa itu bertobat. Ada catatannya mengatakan bahwa sekitar 120.000 orang itu bertobat, cuma dengan kata-kata seperti ini. Wah, iri banget ya tentunya teman-teman yang di sini yang berkhotbah ya. Saya udah menyiapkan ini juga berhari-hari sampai berlembar-lembar, deg-degan, keringet dingin. Semoga teman-teman bertobat, semoga ya. Tapi di sini cuma ngomong seperti itu aja. 120.000 orang bertobat guys. Keren banget. Ini menunjukkan apa guys? Ini menunjukkan bahwa yang penting itu bukan messengernya. Yang penting itu bukan penyampai pesannya. Yang penting bukan pengkhotbahnya. Tetapi yang penting itu adalah message-nya. Tetapi ada yang jauh lebih penting lagi daripada message-nya itu. Yang lebih penting adalah the sender. Pengirim pesan itu ialah Allah. Dia Tuhan yang mengirimkan pesan itu. Jadi teman-teman, janganlah kita terlalu impress dengan hamba Tuhan ya guys. Ini yang kita lihat fenomena-fenomena yang sering terjadi di anak-anak zaman now ya. Di zaman saya juga saat itu gitu, terlalu impress dengan hamba Tuhan sehingga pada saat ya hamba Tuhan itu mungkin mengalami ada kejatuhan, akhirnya kecewa sampai akhirnya bahkan ada beberapa yang meninggalkan Tuhan jadinya. Gitu. Jadi di sini kita bisa melihat ya teman-teman bahwa jangan terlalu impress dengan pengkhotbah gitu. Yang penting karena bukan messengernya, tapi yang penting adalah the sender. Pengirim pesannya itu, yaitu Allah kita. Teman-teman. Amin teman-teman? Ini aminnya baru sekali, Fani katanya mau 10 kali. Ya. Oke, selanjutnya guys. Sini dikatakan, di dalam Yunus 4, kita agak lompat sedikit. Di dalam Yunus 4 ayat 1 sampai ayat 3, kan dikatakan bahwa Yunus ini gak rela. Apa buktinya sih? Emang Yunus gak rela? Ini buat ini ngomongannya. Nah ini teman-teman, kita lihat di sini. Di Yunus 4, ayat 1 dan ayat 2. Tetapi hal itu sangat mengesalkan hati Yunus. Lalu marahlah ia dan berdoalah ia kepada Tuhan, katanya, "Ya Tuhan, bukankah telah kukatakan itu tatkala aku masih di negeriku? Itulah sebabnya aku dahulu melarikan diri ke Tarsis. Sebab aku tahu bahwa Engkaulah Allah yang pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia, serta yang menyesal karena malapetaka yang hendak didatangkannya." Di sini jelas ya teman-teman ya, yang di kuning-kuning itu udah saya kasih highlight.
bahwa tetapi hal itu sangat mengesalkan hati Yunus. Lalu marahlah Yunus, marahlah ia. Dia sangat-sangat gak rela teman-teman. Dia sangat-sangat gak rela kalau semisal Niniwe ini harus mendapatkan belas kasihan daripada Tuhan. Tim Keller dalam bukunya yang berjudul Rediscovering Jonah, di situ dia mengatakan ada dua cara untuk melarikan diri dari Tuhan. Yang pertama yaitu tidak mentaati perintahnya, perintah Tuhan. Dan yang kedua yaitu mentaati semua perintahnya. Mentaati semua perintah Tuhan. Lah, kok gitu? Maksudnya gimana ini? Nah, ini ada kaitannya teman-teman dengan kisah yang ada di Lukas, perumpamaan yang sering kali kita dengar juga, yang terkenal juga, yang pernah dikhotbahkan juga di sini tentunya, tentang perumpamaan tentang anak yang hilang. Kita tahu ya teman-teman ya, bahwa si bungsu ini yang lari, yang pergi foya-foya atau yang di rumah teman-teman? Wah, pada lupa semua ini. Bungsu ini yang mana? Yang lari, yang pergi jauh dari bapaknya atau dia itu yang stay sama bapaknya? Dia yang pergi. Ya, kita tahu bahwa bungsu ini lari dari bapaknya. Dia minta warisan, lalu dia pergi dan dia foya-foya. Dia menghabiskan harta bapaknya itu. Kalau si sulung nih teman-teman, dia itu tinggal di rumah dekat bapaknya. Oh, dia nggak pergi kayak si bungsu, walaupun dia tahu adiknya si bungsu ini pergi bawa uang segitu banyaknya. Tapi dia itu memilih untuk dia tetap tinggal di rumah bapaknya. Dia dekat dengan bapaknya, nurut dengan bapaknya. Tetapi pada akhirnya ketika si bungsu datang, apa yang terjadi? Meledaklah si sulung ini. Dia merasa marah, dia nggak terima. Kenapa si bungsu ketika datang diterima sama bapaknya? Dia nggak terima teman-teman. Dan di sini kita bisa melihat teman-teman ya, bahwa sebenarnya kedua-duanya itu sama-sama hatinya itu sebenarnya itu jauh daripada bapaknya. Baik si bungsu, kita lihat ya kalau bungsu terlihat secara fisik, dia pergi menjauhi bapaknya. Jadi si bungsu ini berusaha untuk menguasai harta bapaknya dengan cara dia itu berontak, dengan cara dia pergi jauh dari bapaknya. Tapi ternyata si sulung yang kelihatannya baik ini, dia itu sama, dia juga berusaha menguasai harta bapaknya, tapi dengan cara taat. Wow, pengemasannya aja yang berbeda teman-teman. Kelihatannya baik, tapi pengemasannya berbeda ternyata. Iya, kita lihat ya pemberontakan terbuka si bungsu karena terlihat jelas. Dan sini ketaatan yang egois dari si sulung. Karakteristiknya dia lari dari bapak, menuntut hak. Dan dia hidup foya-foya sampai hidupnya hancur. Lalu yang terakhir di sini ada karakteristik dari si sulung. Dekat secara fisik, taat aturan, nurut sama bapaknya. Tapi hatinya sebenarnya jauh dan marah saat bapak mengampuni si bungsu. Teman-teman, Tim Keller juga mengatakan di bukunya itu, bahwa Yunus melakukan kedua-duanya. Apa yang dilakukan bungsu, Yunus lakukan. Apa yang dilakukan sulung, Yunus juga lakukan ternyata. Ya teman-teman kita tahu sendiri ya tadi ya, bahwa Yunus itu kabur, dia pergi. Ini gambarannya seperti anak si bungsu ya. Di pasal 1, Yunus pasal 1, Yunus kabur ke Tarsis, menolak perintah secara terang-terangan. Walaupun dia memang nggak ngomong sama Tuhan, enggak, aku nggak mau, tapi dia melakukan tindakan, dia membayar juga, ada komitmen yang dia lakukan di sana. Ini yang dilakukan. Dan dia juga melakukan apa yang dilakukan oleh si sulung. Dia walaupun akhirnya dia kembali, dia nyampe ke Niniwe dengan berat hati pun, karena ada badai, lalu ada ikan yang Tuhan sediakan, ada ikan besar yang membawa dia untuk kembali ke sana. Tapi ini di sini kita lihat ya bahwa taat pergi ke Niniwe, akhirnya dia taat pergi ke Niniwe, tapi dengan kesal yang tadi sudah kita baca, dengan marah saat Tuhan tidak jadi menghancurkan Niniwe. Jadi kesimpulannya adalah baik saat lari maupun saat taat, ego Yunus ini tetap berusaha untuk menyabotase kehendak Allah demi kemauannya sendiri teman-teman. Bukankah ini sama dengan setiap kita teman-teman di tempat ini? Dengan saya juga pribadi?
Bukankah ini kisah kita juga teman-teman? Mari bersama kita renungkan teman-teman. Inilah keadaan hati setiap kita. Kita tahu bahwa Yunus gak percaya kalau Allah tahu yang terbaik dan Allah berhak atas hidupnya. Tetapi Yunus merasa diri jauh lebih tahu yang terbaik untuk hidupnya. Dan dia merasa bahwa dia berhak untuk memutuskan hidupnya sendiri. Dan Yunus gak mau, dia gak ingin punya Allah yang gak sesuai dengan keinginannya dia. Sehingga akhirnya dia melarikan diri. Dia pergi jauh dari hadapan Allah. Karena dia ingin Allah itu sesuai dengan kemauannya. Dan kalau semisal Allah gak sesuai, ya pergi. Seperti itu teman-teman. Bukankah itu kita teman-teman? Kita seringkali menjadikan Tuhan sebagai alat kita untuk memuaskan hati kita. Seringkali kita menjadikan Tuhan sesuai, kita meminta Tuhan itu sesuai dengan keinginan kita. Kita minta Tuhan itu, Tuhan aku maunya gini, pokoknya gini Tuhan. Gak boleh, gak mau kalau yang Tuhan mau, aku maunya kayak gini Tuhan. Karena ini yang bagus buat aku Tuhan. Yang pilihannya Tuhan itu salah. Yang pilihannya Tuhan itu gak benar. Ini malah mencelakakan aku Tuhan. Ini malah membinasakan aku Tuhan. Seringkali kita merasa seperti itu. Kita seringkali membuat Allah buatan kita sendiri di dalam pikiran kita teman-teman. Yang menyenangkan hati kita. Tapi kita mau pilih mana teman-teman? Kita punya Allah buatan kita tadi yang kita bisa buat sendiri Allah di dalam pikiran kita yang menyenangkan hati kita. Atau Allah yang maha kuasa, Allah yang tidak bisa diatur, yang tidak bisa kita atur dan memang Allah kita tidak bisa diatur. Namun yang begitu mengasihi kita, sehingga dia memberikan anaknya turun ke dunia untuk mati di atas kayu salib, menggantikan setiap kita ketika kita masih seteru dengan dia. Mana yang kita pilih teman-teman? Dan di poin yang terakhir ini, kita akan membahas tentang God's compassion, belas kasihan Tuhan. Betul memang, sepertinya itu nggak mungkin. Sepertinya itu nggak masuk akal kalau semisal Yunus itu disuruh ke Niniwe. Gak masuk akal, karena apa? Karena berbahaya. Dengan tadi berbagai alasan yang tadi kita sudah baca bersama-sama, yang takut lah apa dan lain sebagainya, apatis lah, dengan adanya rasa percuma lah, banyak sekali alasan. Dan mungkin alasannya ya itu tadi ya, karena kita lihat juga Niniwe itu sangat-sangat kejam, kita merasa itu sangat berbahaya. Maka Yunus menolak karena kepentingannya sendiri, karena egonya dia sendiri. Tapi teman-teman, Yunus yang sama, yang memberitakan tentang Tuhan, tentang Allah, tetapi ternyata Yunus yang sama juga yang menantikan penghukuman bagi Niniwe, bagi kelompok yang dia nggak sukai. Dia nabi, dia yang sama, dia memberitakan, tapi dia sendiri yang juga nggak terima. Dia sendiri yang menanti-nantikan kapan Niniwe ini dihanguskan, kapan Niniwe ini dihancurkan, dihabiskan. Kita seringkali melupakan anugerah Tuhan yang sudah diberikan kepada kita terlebih dahulu. Kita dengan mudah melupakan pengorbanan Kristus di atas kayu salib itu. Dan kita menggantikannya dengan ego kita sendiri teman-teman. Dan kita seringkali lupa bahwa di atas kayu salib itu teman-teman adalah tempat di mana Allah itu menyatakan amarahnya, di mana Allah menyatakan murkanya, dia menyatakan keseriusannya memandang dosa. Tetapi di kayu salib yang sama, kasih Tuhan itu dilimpahkan bagi semua orang. Belas kasih Tuhan itu dituangkan bagi setiap kita, bagi semua orang. Kita tahu ya, bahwa perjalanannya Tuhan Yesus sampai menuju salib itu, dia dihina-hina, dia diapakan? Ditendang, dia dicambuk, dia dipaku,
dia dimahkotai duri, dia diludahi teman-teman. Dihabiskan seperti itu. Tetapi Kristus mati juga bagi mereka semua. Bagi mereka semua. Yang sekalipun mereka itu menyakiti dia. Yang sekalipun mereka itu berusaha membunuh Yesus. Kita seringkali lupa teman-teman akan semua ini. Sehingga kita seringkali kita itu sulit untuk membagikan anugerah itu bagi orang lain. Dan kita merasa bahwa anugerahnya Tuhan itu hanya untuk diriku sendiri. Bukan untuk dia. Apalagi untuk dia yang menyakiti aku. Kita seringkali egois teman-teman. Kita merasa bahwa anugerah itu hanya untuk kita. Hanya untuk kita sendiri. Bukan untuk orang lain. Orang lain gak berhak. Orang lain gak pantas untuk dapat kasihnya Tuhan. Saya undang pemain musik WL Singer untuk boleh maju ke depan. Dan dari kisah Yunus ini teman-teman, kita bisa melihat bayangan dari gambaran yang sempurna, di mana Tuhan Yesus melakukan hal yang paling tidak mungkin, yang paling tidak masuk akal, yaitu menanggung murka Allah bagi kita. Di sini kita mau lihat bersama-sama teman-teman. Kalau Yunus berlari menjauhi panggilannya, tetapi Yesus berjalan menghampiri salib. Yunus menantikan penghukuman Niniwe, tetapi Yesus menggantikan penghukuman kita. Wow. Bukankah Allah kita begitu mengasihi setiap kita teman-teman? Belas kasihnya dilimpahkan bagi setiap kita, dituangkan bagi setiap kita. Ketika kita masih seteru dengan dia, ketika kita masih memusuhi Allah, tapi kasihnya tidak memandang semua itu teman-teman. Sehingga ini yang boleh menjadi kekuatan untuk kita dapat membagikan kasih Tuhan. Bahkan untuk orang-orang yang sekalipun pernah menyakiti kita. Mari kita pandang kepada salib Kristus. Dia yang disalibkan, dia yang menggantikan penghukuman setiap kita. Dia yang menggantikan penghukuman semua orang yang sudah menyakiti dia, yang sudah mencambuk dia, yang sudah menyalibkan dia, yang sudah meludahi dia. Tapi belas kasihnya ditumpahkan bagi setiap mereka. Oleh karena itu teman-teman, pertanyaan reflektif buat kita semua di sore hari ini. Apakah ada Niniwe dalam hidup kita yang sebenarnya Tuhan minta untuk kita itu kasihi, tetapi justru kita malah memilih untuk kita menghindari itu? Yunus itu bukan gak dengar perintah Tuhan teman-teman. Tetapi dia dengar dan dia memilih untuk pergi. Karena dia gak rela kalau kasih Allah itu diberikan bagi orang yang menurutnya tidak layak untuk menerimanya. Lalu yang kedua, apa Tarsis dalam hidupku saat ini? Tempat pelarian yang kupilih karena belum sungguh rela mengikut hati dan belas kasih Tuhan. Teman-teman, Tarsis ini bukan berbicara soal lokasi geografis saja teman-teman. Tetapi ini juga berbicara atau gambaran dari tempat pelarian hati kita. Tempat di mana kita seringkali kita merasa lebih nyaman daripada kita itu ikut kehendak Tuhan. Dan yang terakhir, apa aku sungguh memahami bahwa belas kasih Allah yang menyelamatkanku juga ditujukan kepada orang-orang yang paling sulit aku kasihi? Mari setiap kita boleh merenungkan ini semua teman-teman. Dan kita mau bersama-sama kita mau menghayati akan kasih Tuhan. Kita akan mau menghayati akan pengorbanan Tuhan di atas kayu salib bagi setiap kita. Dia yang sudah menyelamatkan setiap kita. Dia yang sudah menebus setiap kita. Dia yang memilih setiap kita. Di saat kita masih seteru dengan dia. Mari pejamkan mata kita teman-teman semua. Kita akan bersama-sama naikkan pujian ini. Kemanakah aku dapat
pergi menjauhi rohmu yang suci, kau sahabat. Dia dekat dengan setiap kita dan kau dekat